Wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Maharani dengan NIM 1124651. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari pertemuan ketujuh tentang apa yang sudah saya pelajari di Wetrick School mengenai perulangan JavaScript dan juga string JavaScript. Oke, perulangan JavaScript. Eh atau looping ya. Perulangan itu sangat berguna kalau misalnya kita mau jalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Jadi hal ini tuh sering terjadi ketika kita kerja dengan array. Daripada kita tulis begini berulang kali, ini kita tulis seperti ini, lebih pendek dan juga simple. Terus perulangan for. Pernyataan for itu membuat sebuah perulangan dengan tiga ekspresi opsional. For ini ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Ekspresi 1 itu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Kalau yang kedua itu mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Kalau yang ketiga itu dieksekusi setiap kali blok kodenya itu dijalankan. Contohnya itu seperti ini. I sama dengan 0, I lebih dari 5, dan I ditambah terus sebanyak satu kali. Nah, jadi expression yang satu itu menetapkan variabel sebelum loopingnya itu dimulai. Misalkan, 1 itu sama dengan 1, sama dengan 0. Nah, expression 2-nya itu mendefinisikan kondisi agar loopnya itu berjalan. Jadi, I itu harus kurang dari 5 supaya loopingnya itu dia terus berjalan. Dan expression 3 itu meningkatkan suatu nilai setiap kali blok kode dieksekusi. Jadi dia akan meningkat terus jadi 1, 2, 3, 4, sampai 5 dia akan berhenti karena kondisi expression 2 ya tadi. Ini dia contohnya. Ini juga, ini sama tapi dia beda pengkondisian 2-nya yaitu harus kurang dari 10. Nah, pada contoh pertama, let i sama dengan 5 itu dideklarasikan di luar loop. Nah, sedangkan di contoh kedua, let i sama dengan 0 itu dideklarasikan di dalam loop. Ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersama dengan const sebuah loop, maka variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Nah, loop while perulangan tersebut while akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Ini dia contohnya. Contoh berikut ini tuh kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i ini dia masih kurang dari 10. Gitu. Kalau kita lupa tambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangannya itu tidak akan berakhir. Dia hanya akan menyebabkan browser yang kita gunakan itu macet. Terus ada loop do while. Perulangan do while itu dia merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while itu akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Kalau proses do while itu dia akan berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah sejak awal. Jadi ini itu karena blok kodenya itu dieksekusi sebelum kondisinya diuji. Next, loop.js for. Kalau loop.js for itu dia dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan for itu sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Nah, perulangan for ini tuh membuat sebuah perulangan dengan tiga ekspresi opsional. Tadi sudah saya jelaskan ya untuk fungsi-fungsi tiga ekspresinya itu untuk mengeksekusi sebelum mengeksekusi blok kode, untuk mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode dan juga dieksekusi setiap kali setelah blok kodenya itu dieksekusi. Nah, di contoh di atas ini berarti ekspresi satunya itu dia menetapkan variabel looping satunya itu sama dengan 0. 0. Kalau expression 2-nya itu dia berarti variabel i-nya kurang dari 5. Dan expression 3 dia akan meningkatkan suatu nilainya selama proses looping itu dieksekusi. Ini dia contohnya. Di sini ada array ya. Sini ada variabel cars yang berupa array. Ini juga let length cars.length. Terus ini akan ada perulangan. Jadi ini kondisinya itu variabel i-nya itu dia sama dengan 0, i-nya itu kurang dari len dan akan terus bertambah. Hasilnya dia akan seperti ini.
Cara menggunakan ekspresi satu itu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalkan satu sama dengan nol. Expression satu itu dia bersifat opsional. Jadi kita bisa hilangkan expression satunya kalau misalnya nilainya itu sudah ditetapkan sebelum perulangannya dimulai. Contohnya seperti ini. Jadi tinggal hanya akan ada dua expression saja di sini. Karena expression satunya sudah dipanggil atau dicantumkan di luar perulangan for. Nah, kalau cara menggunakan expression 2 itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal, misalnya i kurang dari len, dan expression 2 juga itu opsional. Kalau expression 2-nya itu mengembalikan nilai false, maka perulangannya akan berakhir. Kalau kita hilangkan expression 2, maka kita harus memberikan break di dalam loop. Kalau tidak, perulangannya tidak akan pernah berakhir, dia akan terus mengulang-ulang terus tidak berhenti. Nah, ini akan menyebabkan browser yang kita gunakan itu macet. Nah, cara menggunakan expression 3, kita harus menambah nilai variabel awal, i++ ya. Ini bersifat opsional juga, karena expression 3 itu dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, penambahan positif, atau apapun itu lainnya. Nah, terus expression 3 itu dapat dihilangkan kalau misalnya kita tambah nilai di dalam loop. Contohnya seperti ini. Maka outputnya akan sama saja. Next. Ada lingkup lingkaran atau bahasa Inggrisnya apa ya? Loop scope. Nah, ini kita gunakan var dalam sebuah loop. Contohnya seperti ini. Nah, penggunaan let dalam sebuah loop itu seperti ini. Dan pada saat contoh pertama itu kita gunakan var kan, variabel yang dideklarasikan dalam loop akan dideklarasikan ulang di luar loop. Kalau di contoh kedua itu kita gunakan let, variabel yang dideklarasikan di dalam loop tidak akan dideklarasikan ulang di luar loop. Saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i dalam sebuah loop, variabel i hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Seperti itu. Next. JavaScript while loops. Perulangan while itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukannya itu benar. JavaScript memiliki dua jenis perulangan while, ada yang while saja, ada yang do while. Kalau while itu perulangannya itu akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Contohnya ini, dia itu loopingnya akan berjalan berulang kali selama variabel i-nya itu dia kurang dari 10, tapi kalau sudah tidak kurang dari 10, maka dia akan berhenti. Nah, catatannya, kalau kita lupa tambahkan variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangannya itu dia tidak akan pernah berakhir. Ini lagi-lagi akan menyebabkan browser yang kita gunakan macet. Kalau do while, dia itu varian dari perulangan while. Perulangan ini itu akan mengeksekusi blok kode setidaknya sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya itu akan benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Catatan untuk do while, dia akan berjalan setidaknya sekali ya, meskipun kondisinya salah. Nah, ini karena blok kodenya itu dieksekusi sebelum kondisinya diuji. Contohnya seperti ini, gitu. Kalau membandingkan for dan while, perulangan while itu hampir sama dengan perulangan for. Hanya saja, pernyataan satu dan pernyataan tiganya itu dihilangkan. Kalau dia for kan sudah ada template-nya dia, expression 1, 2, 3-nya. Kalau while dia tidak ada. While itu dia kita buat sendiri kondisinya. Perlu untuk mengambil nama-nama mobil dari array. Ini contohnya kalau pakai while. Next, break. JavaScript break atau jeda. Pernyataan break atau keluar dari break itu artinya keluar dari perulangan dan peralihan. Break pernyataan ini tuh mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Dia itu ketika break kondisinya ini ditemui dalam sebuah loop, loop akan langsung berakhir. Cut. Nah, kendali program itu dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. Contoh, misalnya di loop yang kita gunakan itu kita gunakan break. Di bawah loop ada if. Nah, jadi loopingnya akan berhenti, dia akan langsung mengeksekusi kode if. Seperti itu. Seperti contoh yang ada di sini. Nah, di sini kita sudah lihat breaknya kan. Break dari pernyataannya itu digunakan di bab sebelumnya di tutorial ini. Nah, ini tuh digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan. Terus ada kerusakan pada saklar. Dalam sebuah switch pernyataan, break pernyataan itu akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusinya itu akan tetap berlanjut ke blok case selanjutnya. Ini dia contohnya, ada break-nya ya.
Nah, kata kunci break ini tuh sangat penting untuk cegah kegagalan peralihan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok cache berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Terus ada label JavaScript. Label itu dia memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program khususnya dalam perulangan. Ini dia sintaknya. Label adalah pengenal yang diikuti oleh titik dua. Ini itu berarti dia label dan mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Itu label berarti itu ciri-ciri label. Kalau label jeda, break label name, itu pernyataan break keluar dari sebuah perulangan ke blok yang mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan ini sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop luar dari loop bersarang. Ini dia contohnya. Ini kan loop dalam, loop luar. Ini loop dalam, loop luar. Ini loop yang bersarang. Tapi kan ada break, dia langsung keluar. Aman. Terus ada catatan, break dan continue itu merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Blok kode adalah blok yang berada di antara tanda kurung kurawal dan. Nah, tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat melompat keluar dari blok kode manapun. Contohnya ini, dia bisa tiba-tiba keluar dari array, dari list, seperti itu. Terus ada JavaScript continue. JavaScript continue atau lanjutan. Continue itu pernyataan yang melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Jadi kode yang tersisa dalam iterasi itu dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Ini dia contohnya. Nah, lihat ya. Seperti apa sih outputnya? Oke. Lanjut. Dia akan berulang ya. Karena nih, dikali-kali. Ini dikali 10 terus. Berarti selama I-nya itu kurang dari 10, I-nya kan 1. Berarti kalau I-nya kurang dari 10, looping-nya akan terus berlanjut. Nah, di sini ada pernyataan bahwa TX-nya itu plus sama dengan 1 dikali 10. Berarti variabel I, yang mana variabel I itu 1, akan dikali terus dengan 10. Berarti kan di sini kan plus I plus plus. Berarti 1 dikali 10, 2 dikali 10. Ini kan contohnya seperti itu. Nah, label itu memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan. Dia memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Ini sintaksisnya ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Terus kita lanjutkan ke nama label, continue label name. Ini dia, lanjutkan ke loop 1. Ini labelnya yang mana? Labelnya adalah loop 1, karena di sini ditandai dengan tanda titik 2. Ini juga. Seperti itu. Break dan continue itu merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Oke, selanjutnya kita masuk pada string. String JavaScript. String itu digunakan untuk menyimpan teks. String ditulis dengan tanda kutip. Nah, menggunakan kutipan, string JavaScript adalah 0 karakter atau lebih yang ditulis di dalam tanda kutip. Apapun yang ada di dalam tanda kutip, ini itu string. Jadi kita bisa gunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Itu tidak masalah untuk JavaScript. Nah, string yang dibuat dengan tanda kutip tunggal atau tanda ganda itu akan tetap berfungsi sama. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jadi, kita bisa gunakan tanda kutipnya itu di sebuah string asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Contohnya, it's alright. Sini kan ada tanda kutip satu ya di atasnya, tapi ini berbeda dengan tanda kutip yang kita gunakan untuk menyatakan string. Jadi itu wencana. It's okay, tidak apa-apa, gunakan saja. Terus ada string template. Template itu diperkenalkan pada ES6 JavaScript di tahun 2016. Jadi template adalah string yang diapit oleh tanda backtick. Ini adalah string template. Jadi template itu memungkinkan penggunaan tanda kutip tunggal dan ganda di dalam string. Seperti ini. Jadi dia bebas mau pakai tanda kutip tunggal kayak tanda kutip ganda kayak it's okay selama kita gunakan template. Terus ada panjang tali. Panjang tali itu untuk mengetahui panjang sebuah string. Gunakan properti bawaan length. Nah ini ya. Ini contohnya. Terus ada karakter pelarian. Karakter string itu harus ditulis di dalam tanda kutip. JavaScript akan salah memahami string kalau misalnya tidak ditulis di dalam tanda kutip. Seperti ini ya contohnya. Terus string itu kan akan dipotong menjadi kami adalah yang disebut
Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan karakter escape garis miring terbalik atau biasa kita tahu atau kita kenal sebagai komentar. Karakter escape garis miring terbalik itu mengubah karakter khusus menjadi karakter string seperti ini. Ini nih. Oke, oke, oke. Ayo, 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 ayo. Ini dia contohnya, menyisipkan tanda kutip ganda dalam sebuah string, menyisipkan tanda kutip tunggal dalam sebuah string, menyisipkan garis miring terbalik ke dalam string. Ayo, ayo, ayo. Nah, 6 urutan escape lainnya di JavaScript itu ada slice B, itu dia backspace artinya, terus slice F dia artinya form fit, terus ada slice N dia artinya new line, terus ada slice R dia artinya carriage return, terus ada slice T berarti dia horizontal tabulator, dan slice V dia berarti vertical tabulator. Nah, di sini disclaimer, 6 karakter escape di atas itu adalah dirancang untuk mengontrol mesin tik, teletype, dan mesin fax. Karakter-karakter tersebut itu tidak masuk akal dalam HTML. Jadi tidak boleh ya digunakan dalam HTML, just for JavaScript. Terus membaca antrian panjang, demi keterbacaan programmer seringkali ingin menghindari baris kode yang panjang. Jadi cara yang aman itu adalah dengan seperti ini. Kita get element by, dokumen get element by, ini ya, oke. Cara aman untuk membaca sebuah string adalah dengan menggunakan penjumlahan string. Ini dia. Terus ada string template yang sudah saya jelaskan tadi, jangan saya jelaskan 2 kali ya. Selanjutnya ada string JavaScript sebagai objek. Biasanya string JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Ini dia contohnya. Namun, string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Nah, let y new string atau join seperti ini. Jangan membuat objek string kata kunci tersebut new mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Objek string dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Ini dia contohnya. Oke? Ini untuk perbaikannya. Oke. Kalau kita oke, stop, selesai. Ini template ya. Sebenarnya template ini kan sudah saya jelaskan tadi, cuma kita ulang lagi ya, kita jelaskan lagi. It's okay. Dia seperti yang kita tahu dia menggunakan tanda backtick, bukan tanda kutip ya, backtick. Dia tanda kutip tapi miring. Tuh. Terus jadi di dalam template-nya itu kita bisa gunakan tanda kutip ya. Dia tidak akan dibaca sebagai string lagi, tapi bisa kita gunakan karena kita pakai template backtick. Ya, oke. Template string juga memungkinkan string multibaris seperti ini dia contohnya. Terus interpolasi. Nah, template string itu memungkinkan pengguna variabel dalam string. String template menyediakan cara mudah untuk menyisipkan variabel dalam string seperti ini. Ya. Terus substitusi ekspresi. Template string itu memungkinkan interpolasi ekspresi dalam string. Ya. Kalau template HTML-nya seperti ini, dukungan browsernya ini saja, dan untuk referensi stringnya itu bisa dilihat di sini. Oke, next. Metode string JavaScript. Kehancuran banyaknya, kasihan deh. Kita ringkas saja ya, singkat saja. Ini metode-metode stringnya bisa dibaca sendiri. Saya kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau sudah dibaca, good for you. Kita next. Ini panjang string JavaScript. Ini properti nilai mengembalikan panjang string ya. Mengekstrak karakter string. Ada 4 metode untuk mengekstrak karakter string. Yang pertama ada add position, terus ada metode char add position, terus ada char code add position. Menggunakan access property ini seperti pada array. String JavaScript char add itu metode ini, char add itu mengembalikan karakter pada indeks posisi tertentu dalam sebuah string. Contohnya ini. Kode karakter string JavaScript pada char code add. Metode char code add ini mengembalikan kode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Metode ini mengembalikan kode utf 16 bilangan bulat antara 0 dan 65.535. I used 3 GB of my packet just for this homework. Oh my goodness. Next. Sorry for the interrupt. String JavaScript pada ini memperkenalkan metode string add. Nah, ini dia contohnya,
Metode add itu mengembalikan karakter pada indeks posisi tertentu dalam sebuah string. Metode ini tadi didukung di semua browser modern sejak Maret tahun 2022. Catatannya, metode add itu merupakan tambahan baru pada JavaScript. Ini memungkinkan penggunaan indeks negatif sementara yang lain char add itu tidak. Sekarang Anda bisa menggunakan MyString add itu sebagai pengganti char add MyString like 2. Ini dia dukungan browsernya, akses propertinya ini, terus catatannya akses ke properti itu mungkin agak sulit diprediksi ya. Ini membuat string terlihat seperti array, padahal ini bukan array kalau tidak ditemukan karakter, mengembalikan undefinite. Sedangkan cara add itu mengembalikan string kosong, ini hanya bisa dibaca str0, tidak memberikan kesalahan tapi tidak berfungsi. Terus Java string concat, dia menggabungkan dua string atau lebih, ini ya. Terus metode concat itu dapat digunakan sebagai pengganti operator tambah di kedua baris ini melakukan hal yang sama. Calon, semua metode string mengembalikan string baru, metode-metode tersebut tidak memodifikasi string asli. Secara resmi dikatakan string bersifat immutable, string tidak dapat diubah, hanya dapat diganti. Mengabstraksi bagian-bagian senang. Ada tiga metode, yang ini slice, substring, dan substr. JavaScript string slice. Slice itu mengekstraksi sebagian dari sebuah string dan membalikan bagian yang diekstraksi tersebut dalam string baru. Metode ini membutuhkan dua parameter, posisi awal dan posisi akhir tidak termasuk. Nih. Catatannya JavaScript menghitung posisi dari 0, posisi pertama adalah 0, posisi kedua adalah 1. Kalau kita hilangkan parameter kedua, metodenya akan memotong bagian string yang tersisa. Kalau suatu parameter bernilai negatif, posisi dihitung dari akhir string. Ini kapan sih semua ini berakhir? Substring itu mirip dengan slice. Perbedaannya adalah nilai awal dan akhir yang kurang dari 0 diperlakukan sebagai 0 di substring. Kalau kita hilangkan parameter kedua, substringnya akan dipotong. JavaScript string substr mirip dengan slice. Perbedaannya adalah parameter kedua menentukan panjang bagian diekstrak peringatan. Metode tersebut tapi setelah dihapus dalam standar JavaScript terbaru, kita harus gunakan substr atau slice sebagai ganti. Kalau kita hilangkan parameter kedua ini ya, sudah jelaskan berulang kali, kasihan ya Allah. Mau mengubah ke huruf besar dan kecil, sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan two uppercase. Sebuah string diubah menjadi huruf kecil dengan two lowercase. Terus JavaScript visual format, metode ini mengembalikan nilai terboleh dan menunjukkan apakah sebuah string terbentuk dengan benar. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Sebuah string tidak terbentuk dengan baik jika mengandung karakter pengganti tunggal. Pengganti tunggal, sebuah surrogate tunggal adalah titik kode surrogate Unicode yang bukan merupakan bagian dari pasangan surrogate valid yang digunakan untuk merepresentasikan karakter dalam pengkodean UTF-16. String JavaScript tile format, metode string tile format mengembalikan string baru di mana semua karakter pengganti tunggal diganti dengan karakter pengganti Unicode. Ini ya, pokoknya ya, kalian baca sendiri ya dah. Ini nah. Oke. Jadi ini JavaScript trim star ya, ini ya. Ini saya kasih waktu deh kalian baca sendiri nih. Apa itu ya? Saya kasih waktu nah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Ini browser yang mendukung. Terus ada JavaScript string trim n ya ini. Dia dari 2019 ya, menambahkan ini ya, metode ini bekerja seperti trim ya. Oke, ini dukungan browsernya sama jika di atas, tidak usah dilihat lagi. Ini juga string JavaScript, ya, EMAScript dari 17 itu menambahkan dua metode string baru ke JavaScript. Pad start, pad end, ya itu ya. Ini lah baca sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Metode ini tuh pad str menambahkan padding pada string dari awal. Fungsinya gimana? Ahan. Ya, catatan metode ini pad start adalah metode string untuk menambahkan angka padding mengubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Lihat contoh di bawah ini. Dukungan browser ini ya. Terus ada pad end. Pad end itu menambahkan padding pada string dari bagian akhir. Fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string yang mencapai panjang tertentu. Catatan, metode ini pad end adalah metode string yang menambahkan angka padding yang mengubah angka menjadi string terlebih dahulu. Contoh di bawah ini. Ini dukungan browsernya, terus string repeat ya. Ya.
yang buku ini Ji. Next. String search. Oh, error. Sudah. Oke, yes, mari kita masuk pada search string JavaScript. Ini metode-metode pencariannya. Ini ya, ini. Terus ini juga ya, index string JavaScript itu metode index of mengembalikan indeks posisi kemunculan pertama sebuah string dalam sebuah string untuk mengembalikan -1 jika string tersebut tidak ditemukan. Ini contohnya. Catatannya JavaScript itu menghitung posisi dari 0. 0 adalah posisi pertama dalam sebuah string, 1 adalah posisi kedua, adalah posisi ketiga. String JavaScript last index of ya, terakhir ini. Terus baik index of itu maupun last index of mengembalikan -1 jika teks tidak ditemukan. Kalau metode itu menarik parameter kedua sebagai awal pencarian, metode ini last index of melakukan pencarian mundur dari akhir ke awal, artinya jika parameter kedua adalah 15, pencarian dimulai dari posisi 15 mencari ke kepala string. Ini pencarian string JavaScript, metode ini search, mencari string atau ekspresi reguler dalam sebuah string mengembalikan posisi kecocokannya. Kalau ini. Apakah kamu menyadarinya? Apakah kode metode tersebut sama? Apakah metode tersebut tidak sama? Apa mereka menerima argumen parameter yang sama dan membalikan nilai yang sama? Nah, metode ini search itu tidak dapat menerima argumen posisi awal kedua. Metode index of tidak dapat menerima nilai pencarian output. Nah, ini. Mencocokkan Java string. Yang string lain. Catatannya ini. Ya, Java string HL-nya ini penjelasannya. Masa pencocokan string dengan string lain. Jika parameter berubah ekspresi regular, V global G tidak akan muncul type error. Jika Anda ingin melakukan pencarian tanpa memperhatikan huruf besar kecil, maka flag extensive harus diatur. Capek. Match ala adalah fitur S2020 tidak berfungsi di Internet Explorer. Includes itu mengambilkan nilai true jika sebuah string berisi dan ditentukan. Dia includes itu peka huruf besar kecil, ya. Ini string JavaScript itu dimulai dengan ini ya, ini. Ya. Ini contoh-contohnya aja. Kalau start with itu dia peka juga dengan huruf besar kecil. Pasti dia kira dengan ini and with ini ya. Jika tidak akan mengembalikan false. Itu dia ya. And then last but not least, saya tidak mampu, Dan tolong kasihan. Revisi Juli 2025. Ini ya, ini itu adalah referensi string JavaScript-nya. Ini ya. Ini nih. I'm so sorry, I can't understand this English. Yang pokok ini ya. I will searching for you deh guys. Okay, let's searching. Apa artinya ini? Let's open my GPT.
Nah, ini dia, saya bacakan ya. Ed itu mengembalikan karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Char Ed itu mengambil karakter pada indeks posisi yang ditentukan. Char code Ed itu mengembalikan nilai Unicode dari karakter pada indeks tertentu. Kode point add itu mengembalikan nilai Unicode pada posisi tertentu dalam string. Concat itu menggabungkan dua atau lebih string. Konstruktor itu mengembalikan fungsi konstruktor dari string. And switch itu mengecek apakah string diakhiri dengan nilai tertentu. From checkout mengubah nilai Unicode menjadi karakter. Ingos mengecek apakah string mengandung nilai tertentu. Index of itu mengembalikan indeks posisi kemunculan pertama dari suatu nilai dalam string. Mengembalikan is well from deh itu mengembalikan terus jika string tersusun dengan baik. Last index tapi mengembalikan indeks posisi kemunculan terakhir dari suatu nilai dalam string. Length mengembalikan panjang string. Local compare membandingkan dua string berdasarkan pengaturan lokal. Match mencari nilai atau ekspresi reguler dalam string dan memberikan hasil kecocokan. Match all mencari semua kecocokan nilai atau ekspresi reguler dalam string. Pad n itu menambahkan karakter di akhir string yang panjang tertentu. Pad start itu menemukan karakter di awal string yang panjang tertentu. Prototype memungkinkan penambahan properti dan metode ke dalam objek. Repeat mengembalikan string baru yang diulang berapa kali. Replace mengganti kecocokan pertama dari suatu pola dalam string. Replace all mengganti semua kecocokan pola dalam string. Shit. Search mencari nilai atau ekspresi reguler dan mengembalikan posisi kecocokannya. Slice mengambil sebagian string dan mengembalikan string baru. Split memecah string menjadi array berdasarkan misal tertentu. Strip mengecek apakah string diawali dengan karakter tertentu saat str menggunakan substring dan slash. Ini mengembalikan karakter ini ya. Ini pokoknya. Dan seterusnya. And metode pembungkus HTML ya. Ini bukan metode standar, ini itu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Dia itu sudah usang. Dia direkomendasikan dan fleksibilitasnya besar. Ini itulah ya, pokoknya. Oke, itu dia materi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf sekali, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada lebih dan kurangnya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya kurang enak badannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.